Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Long Channel dimanapun berada, apa kabar hari ini semua? Saya berharap dan berdoa kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, hari ini cuaca terpantau kelembapan tinggi dengan adanya hujan ya, basah semua. Kali ini ya, saya mau memperlihatkan DOC kita yang di video sebelumnya sudah saya perlihatkan, yang umurnya bertingkat. Nah, 1 minggu, 2 minggu, salah ding, ini belum 1 minggu, ini baru kita keluarkan. Ini yang umurnya 1 minggu, ini baru kita panen dari mesin tetas. 2 minggu, maaf, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, ya kan? Tuh. Ya, kalau udah umur 3 minggu, lampunya udah kita ganti. Kalau masih di bawah 3 minggu, masih pakai yang hangat-hangat. Ini masih pakai yang hangat-hangat. Nah, ini adalah hasil kebun kita ya. Wah, agak gelap ini. Ntar kita nyalain lampunya dulu ya. Headset. Asik. Lampunya asik bro. Oh, lampu kandangnya gini aja. Masih semeraut karena memang belum selesai semua. Kandangnya belum beres. Jadi itu DOC kita ini ada berapa ya? Sebentar. Ini ada 13. Ini ada berapa kemarin? 12, 15, 16. Kurang lebih 56 ekor semuanya. Jadi ini per minggu ya panennya. Jadi dalam sebulan alhamdulillah di bulan Agustus ini kita mendapatkan 56 DOC. Nah, kalau kita pelihara 3 bulan ya, di bulan September lah baru bisa keluar itu. Bukan Agustus, September, Oktober. Bulan 11 ya, tahun baru lah, tahun baruan lah. Natal itu udah bisa. Jadi itu dari kandang-kandang ini semua, bro. Dan itu pun belum semua betinanya produktif. Yang produktif itu adalah ini, cuman sudah agak menurun performanya, produktivitasnya. Ini baru mulai lagi. Ini sempat tersendat kemarin. Kayaknya memang masalahnya di sekam. Nantilah kita spill, cari review sekamnya. Ini juga ada satu yang rutin berproduksi. Sebenarnya yang jos itu adalah kandang 1. Jadi di video saya sebelumnya sudah saya perlihatkan telur-telurnya. Yang jos ini memang kandang 1 ya. Ini bertelur terus menerus, alhamdulillah. Jadi sebenarnya ini gaya-gaya ayam Bangkok ya betinanya. Kalau asalnya sih sebenarnya ini adalah keturunan Birma. Mas saya lupa disilangkan sama apa, ada darah-darah Birma. Emang rutin telurnya. Jadi kesimpulannya, unggul tidaknya bibit kita ini atau betina kita ini itu bukan masalah yang utama. Yang penting kita rawat dengan baik, kita penuhi semua kebutuhannya. Nah, insya Allah hasilnya akan jadi proses tidak akan mengkhianati hasil, gitu ya kira-kira ya. Hasil tidak akan mengkhianati proses. Nah, kebalik-balik. Nah, jadi sedikit rahasia saya bocorkan di sini kenapa betina-betina yang seperti ini rutin bertelur ya. Yang pertama, saya tidak memberikan mereka kesempatan untuk mengeram. Jadi itu yang pertama. Bertelur ambil tiap hari, saya ambil telurnya. Jadi saya ke kandang itu kadang dalam sehari itu bisa minimal 2 kali, pagi sore beri makan. Dan biasanya siang saya kontrol. Saya ambilin telurnya. Malam aja saya jarang ke kandang kalau nggak ada keperluan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya kebutuhan pakan. Nah, ini dia pakan kita ini di ember-ember semua, ditutup plastik ya kan, rapat. Itu adalah pakan fermentasi. Jadi kalau ada teman-teman kita yang share di medsos lah ya, menggunakan pakan dengan dedak di atas 50% ya, dedak fresh tanpa difermentasi, tanpa direbus atau diolah terlebih dahulu,
jangan dipercayalah. Kenapa? Ya teman-teman boleh coba. Boleh dicoba karena memang toleransi dedak di dalam pakan itu maksimal 40%. Jadi jangan pakai di atas 40%. Kenapa? Karena kalau di atas 40% itu serat kasarnya tinggi. Kemudian di dalam dedak itu ada salah satu senyawa atau zat yang sifatnya adalah anti nutrisi. Anti nutrisi itu dapat mengikat protein dan senyawa lainnya sehingga susah dicerna oleh ternak kita. Kalau susah dicerna, mau jadi apa ya kan? Mau dikasih dedak 70%, proteinnya dedak berapa? Enggak akan mencukupi. Sedangkan ini minimal 17% untuk kandungan proteinnya. Nah, kalau sudah diikat semuanya, apa yang mau diserap oleh tubuh ternak? Apa yang akan dipakai berproduksi? Jadi kalau bilang 70% telurnya banyak, ya teman-teman boleh coba lah ya. Yang penting saya sudah mengingatkan. Kalau saya berani pakai hanya maksimal 50%. Itu pun saya yang tadi saya fermentasi itu 50% dedaknya. Kemudian ada jagung, kemudian ada tepung ikan. Biasanya saya pakai ikan, saya giling terlebih dahulu. Tuh, kalau mau menghemat ya. Tapi difermentasi syaratnya. Kalau nggak difermentasi, kalau masih dedak segar, masih fresh, langsung dikasih ke ayam, saya nggak merekomendasikan. Kalau teman-teman mau nyoba silahkan, kita lihat ayamnya nanti. Bagaimana pertumbuhannya, bagaimana produksinya. Silahkan dicoba. Jadi saya nggak merekomendasikan. Kemudian yang ketiga, ini tipsnya ya, supaya ternak betina teman-teman rajin bertelur. Yang ketiga itu ini, nah ya kan, pencahayaannya. Jadi ayam-ayam ini butuh pencahayaan lebih selain di siang hari. Itu fungsinya untuk menstimulan atau merangsang organ reproduksi. Nah, seperti itu ya, rahasia ini. Saya bongkar aja udah. Biar kita sama-sama tahu, ya kan? Ini itu ya skala rumahan ya seperti ini. Seperti itu. Jadi penerangan. Penerangan pun bukan hanya untuk untuk meningkatkan produksi, tetapi juga untuk menjaga ternak-ternak kita dari serangan hewan-hewan liar, hewan buas. Dan juga untuk antisipasi nyamuk. Jadi kalau gelap sudah pasti nyamuk. Coba lihat di sekeliling saya ini. Ya kan? Ini kalau gelap, ini nyamuknya luar biasa, bro. Jadi kita kasih penerangan. Di luar sana juga ada penerangan, sana lampu, di kandang sana lampu, di dalam kandang sana lampu. Jadi penerangan. Ini penerangan ini sangat penting di kandang. Memang kalau kita bicara tentang kos, ya agak besar, tapi ya kita ada hitung-hitungannya lah. Ya kan? Ya pakailah lampu yang 5 watt biar murah seperti itu. Tapi kalau memang mau fokus beternak, ya harus mantap hitung-hitungannya. Jangan sampai ngirit biaya pencahayaan ayamnya, ya nggak minta-minta loh ya. Ayamnya trouble. Rugi mana? Rugi pakai biaya tambahan atau ternak kita yang trouble, ya kan? Lebih baik kita maksimalkan biar ayam-ayam juga nggak stres, produksinya juga lancar. Seperti itu. Kalau ayam stres payah udah. Kalau udah diserang nyamuk, malaria udah. Seperti itu. Jadi ini hanya tips ringan ya, tips kecil dari saya. Kemudian yang berikutnya adalah ini dia. Alas kandang. Alas kandang pastikan kering. Ini kan musim hujan nih di luar nih. Ini kan kering ini. Tuh. Kering, bro. Ya. Seperti itu. Pastikan kering alas-alas kandangnya. Dan ini yang sedang persiapan, sekamnya tebal sekali ini. Nah, kalau kayak gini nih, ini agak lembab karena ini pasir. Mungkin akan kita ganti ini. Ini kering, itu udah mau nelur lagi tuh. Seekor tuh. Jadi itu ya beberapa tips dari saya. Kemudian yang berikutnya adalah vitamin. Nah, vitamin bisa diberikan di dalam pakan untuk tambahan. Bisa juga di air minum. Cuman kalau di air minum agak repot. Dia hanya kita berikan 1 kali 24 jam udah harus diganti. Artinya tiap hari ganti air minum. Kan repot kalau gini. Beda kalau kita pakai nipel. Iya kan? Nah, makanya saya campurkan di pakan. Apa itu?
Mari kita lihat sedikit yang ada di kandang saya. Ada sedikit. Nah, ini dia. Ini untuk indukan kita, stimulan, ya. Ini tambahkan di dalam pakan. Ya, sesuai dosis. Di sini kan ada ini. Ada dosisnya semua. Nah, jadi seperti itu. Cukup penuhi saja kebutuhan mereka. Jangan sampai mereka stres. Udah. Insya Allah mereka akan memberikan hasil yang sesuai dengan yang mereka miliki, seperti itu. Ya, ini hanya ayam kampung biasa, bro. Dan alhamdulillah hasilnya. Jadi ini adalah hasil tiap minggu. Memang nggak banyak sih. Kalau pas puncaknya bertelur ya kita dapat banyak. Ini mungkin di periode berikutnya, di minggu berikutnya akan ada kurang lebih di atas 25 butir ya. Mudah-mudahan menetas semua, karena kemarin kita masukkan 33 butir. Yang sudah kita sortir itu ada 2 butir yang tidak fertil, seperti itu. Nah, alhamdulillah ya. Oke, itulah sedikit tips dari saya. Silahkan disimak, diperhatikan baik-baik, jangan di skip videonya biar nggak ketinggalan, biar nggak gagal paham, seperti itu ya. Durasinya udah kepanjangan. Saya ucapkan selamat mencoba, semoga berhasil, semoga sesuai dengan apa yang diharapkan. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.